Dengan adanya ijazah itu kan ada proses sebelumnya. Ada cara benar nggak dia waktu itu masuknya, benar nggak dia S1, benar nggak surat-surat, bagaimana SKS-nya, RKS-nya bagaimana, jumlahnya apa sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Karena kita dapatkan pada waktu ditayangkan oleh Barreskrim, ada yang tulisan tangan. Bagaimana universitas segede UGM, masa transkrip pada tulisan tangan dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal itu yang kami akan minta dipertanggungjawabkan. Ya. Pak Katiri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Gestur. Silakan tempatnya sebelah sini. Abdullah Al-Katiri. Ya. Publik melihat Roy Suryo mengajukan pra-peradilan, sementara Dr. Tifa memilih langsung menghadapi sidang pokok perkara. Banyak yang kemudian menilai keduanya mulai berjalan sendiri-sendiri. Benarkah demikian? Apakah sejak awal memang sudah ada kesepakatan bahwa masing-masing akan menempuh strategi hukum yang berbeda? Atau keputusan itu baru diambil belakangan ini? Pertanyaan pertama untuk Anda, kenapa Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda? Roy Suryo menempuh pra-peradilan, Dr. Tifa tidak langsung menghadapi sidang perkara. Iya, saya perlu meluruskan ya ini. Banyak orang mengira bahwa kita pisah jalan ya. Sebenarnya tidak. Kita tetap satu umbrella. Kenapa kami beda PH atau advokatnya dari Dr. Tifa dengan Roy Suryo? Itu karena memang perkaranya ini di-split oleh kepolisian. Memang di dua. Tadinya kami bayangkan jadi satu gitu loh. Nah, ternyata di-split jadi dua, bahkan ada nomor perkara. Kalau nggak salah Roy Suryo itu nomor 300, Dr. Tifa 301. Nah, agar fokus dalam pembelaan, karena pasti berbeda ini persidangan ini, maka di-split ini, biar fokus ya. Maksudnya lawyer yang di Dr. Tifa itu berbeda dengan lawyer yang di Roy Suryo. Iya, tapi kenapa jumlahnya lebih banyak yang di Dr. Tifa? Iya, memang dari awal Dr. Tifa lebih banyak. Dari alasannya? Awal. Ya karena di bawah koordinasi kami itu memang kita sengaja untuk siapapun juga yang ingin membantu dan ingin berpartisipasi ya di sini kami terima. Jadi kami terima, ya kan banyak orang yang daftar sekarang pun masih banyak sebenarnya yang telepon ingin gabung dan sebagainya. Karena ini kan perjuangan ini kan bukan perjuangan Dr. Tifa maupun Roy. Ini benar-benar untuk demi bangsa dan negara. Karena ini membahas soal ijazah publik milik seorang yang pernah menjadi wali kota, gubernur dan presiden dan menggunakan ijazah itu. Ya, sekarang banyak dugaan waktu itu palsu dan sebagainya. Kemudian ada seseorang yang bernama Dian Sandi kalau nggak salah, dia mengupload. Nah, baru kita beberapa orang ini banyak mengkaji. Sebenarnya bukan 3 orang ini aja, awalnya Resmond, Roy dan Tifa, tapi banyak sebenarnya. Cuma yang terekspos dan benar-benar meneliti dengan serius ya kan, itu adalah 3 orang itu. Oke, jadi alasannya karena para lawyer ini menunjukkan dukungan gitu ya untuk Dr. Karena Tifa. menurut mereka ini berjuang untuk bangsa dan negara. Yang akhirnya memutuskan jalan berbeda nih antara Roy Suryo dengan Dr. Tifa. Jalan berbeda. Bukan jalan berbeda, tapi Roy Suryo menempuh pra-peradilan Pak Katiri. Iya. Kenapa Dr. Tifa memang tidak? Roy Suryo dari awal memang pra-peradilan. Dasarnya pada waktu dia ditangkap itu terlalu dramatisir gitu. Terlalu seperti kayak menangkap teroris, padahal ini kan masalah ijazah ya. Masalah delik aduan pribadi ya istilahnya. Tapi cara penangkapannya itu seolah-olah itu extraordinary crime. Ya, dia nggak terima. Makanya diujilah itu. Iya. Diujilah masalah penangkapannya, kemudian penggeledahannya dan sebagainya. Dan kemarin konon kabarnya 3 tuntutannya dikabulkan. Dikabulkan sebagian. Sebagian ya itu tadi. Penahanan, bukan penahanan, penggeledahan. Yang satu lagi apa ya? Saya lupa ya. Penangkapan. Itu penangkapan. 3 hal itu. Dan semuanya itu dia tidak ada mengatakan bahwa supaya dibebaskan dari tersangka, tidak.
Jadi memang Kasus perkaranya tetap jalan tujuannya ya? ya yang saya dengar karena itu kawan-kawan kami juga. Yang untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa ada satu peristiwa tindakan yang menurut beliau itu brutal. Bahkan beliau samakan dengan satu penangkapan jenderal-jenderal pada waktu film di G13 PKI. Ya kan? Karena seperti itu. pada waktu itu tidak boleh mandi, tidak boleh basuh muka dan sebagainya dalam keadaan baju itu yang sederhana langsung dibawa hari Dokter itu. Tifa tidak merasakan hal yang serupa. Dokter Tifa tidak, karena gini, Dokter Tifa itu lain ya. Karena Dokter Tifa itu pas hari itu tanggal 8 ya. Jam 8 sorry tanggal. Hari Jumat itu memang beliau mau ujian. Ujian kan, mau ujian, memang jam 8 itu beliau turun ke bawah tujuannya untuk menuju ke tempat beliau diuji. Oke. Tapi ternyata tiba-tiba ada beberapa mobil polisi ya, yang memotong dan sebagainya, akhirnya membawanya ke Polda. Tapi pada saat itu Dokter Tifa kan orangnya bukan orang kaleng-kaleng ya, beliau itu dia paham hukum dan sebagainya. Telepon saya waktu pagi-pagi itu, dia bilang karena saya koordinator kan di Dokter Tifa. Ya. Saya ditelepon, Pak ini kayaknya polisi gini-gini, hati-hati loh, zaman sekarang ini belum tentu polisi. Bisa aja kelompok-kelompok yang tidak jelas kan. Kan ada waktu sebelumnya ada yang mau membakar kejaksaan dan sebagainya. Ya. Jadi ya kan diucapkan waktu itu kan di kelompok circle-nya Jokowi itu mengatakan kita bakar itu kejaksaan tinggi lah itu. Saya bilang hanya tolong hubungkan saya dengan salah satu yang di sana polisinya. Salah satu dia bilang dia sebut nama saya dan saya tahu persis suara itu. Oh memang ya dia penyidik. Dia penyidik. Saya bilang apa-apaan ini? Iya Pak. Ngapain Anda lakukan? Kenapa nggak surat panggilan aja gitu loh. Ini upaya paksa Pak. Kenapa perintah atasan? Loh, saya bilang ini apaan gitu loh. Selama ini upaya paksa itu dilakukan sama orang yang tidak kooperatif. Ya. Ini bahkan kooperatif. Dipanggil datang 30 kali wajib lapor. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan bukan hari wajib lapor mereka datang mengantar orang melapor. Bahkan selalu permainannya itu playground mereka itu ya Polda itu. Iya, seminggu 2 kali ya? Ya awalnya begitu. Ya, oleh sebab itu jadi heran. Biasanya penangkapan itu dilakukan satu, ya kan? Jika panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua baru dia ambil paksa. Ini tidak langsung. Dan cara penangkapannya Pak Roy Suryo itu seperti kejahatan extraordinary crime. Kejahatan kayak teroris lah atau makar atau apa. Jadi masalah ijazah yang hanya hitungan ancaman hukumannya itu hitungan bulan diperlakukan seolah-olah orangnya teroris atau begitu. Ini makanya Roy Suryo merasa bahwa ini perlu diuji. Kalau menurut saya perlu diuji, bahkan diuji sama dia. Tujuannya apa? Supaya masyarakat dan rakyat Indonesia tahu, karena ada film-film yang betul-betul baik dari CCTV maupun dari yang direkam sendiri mungkin sama keluarganya dan sebagainya itu. Nah, lalu Dokter Tifa karena dia jadi rapi. Kemudian saya bilang tunggu saya. Nanti Pak di kantor. Saya datang ke kantor polisi ya. Saya pas jam 8 lebih, saya mau masuk dihalang-halangi. Loh kenapa? Itu hak saya sebagai lawyer dan hak beliau untuk mendapat dampingan. Dia bilang, Pak yang minta untuk Bapak tidak masuk ini Dokter Tifa. Saya kaget juga loh. Kenapa klien saya nggak boleh saya masuk? Beliau lagi ujian. Oh, saya ngerti. Jadi ujiannya di situ. Ujiannya di Polda. Di Polda. Oke, berarti kemarin itu bahasanya bukan penahanan. Kalau menurut Anda apa? Kalau dari pihak Roy Suryo dikatakan pembantaran katanya. Enggak ada pembantaran. Kalau pembantaran itu orang ditahan. Ini tidak. Itu peristiwanya ya. Pada setelah dari situ kemudian dibawa ke tahanan ya. Setelah di tahanan nggak lama tiba-tiba dibawa ke Kramat Jati. RS Kramat Jati. Bahkan mereka menolak loh sebenarnya. Ngapain saya Kramat Jati gitu. Tapi ya karena namanya sudah tidak bisa berkutik lagi, tetap dibawa ke sana. Padahal pendukungnya itu malah mendorong-dorong mobil itu supaya mobil tidak jalan. Jadi ke Kramat Jati itu bukan inisiatif 2 orang itu loh ya. Tapi memang inisiatif kepolisian membawa Kramat Jati. Nah, di Kramat Jati namanya di sana itu banyak dokter laboratorium diperiksa. Pada waktu pemeriksaan itu ternyata didapatkan penyakit-penyakit bawaan mereka.
ada yang darah tinggi. Nah, dokter ngeri juga kalau dibawa balik. Karena kan sudah tanggung jawab dokter nih. Iya, Menurut oke. dokter harus dirawat inap. Oke. Jadi dokter Jadi bukannya inisiatif mereka ya, Iya. tapi ini 2 orang ini, tapi inisiatif kepolisian membawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Yang mana biasanya mereka itu diperiksa di situ, on the spot, di Oke. Polda. Kenapa Jadi, harus dibawa hal gitu? yang membuat Dokter Tifa tidak menempuh jalur pra-peradilan seperti Ah, Roy ini. Suryo karena merasa mendapat perlakuan yang baik-baik bukan, saja dari bukan. pihak Ini bukan kepolisian atau perlakuan bagaimana? yang baik. Hmm. Wong ke Kramat Jati itu dipaksa. Baik di mana? Yang mengatakan bahwa mereka harus stay di rumah sakit untuk rawat inap itu adalah hasil dari hasil laboratorium yang mana memang mereka harus dirawat inap. Oke. Nah, kalau Anda tanya kenapa Dokter Tifa dari awal menyatakan jika saya tidak ditahan maka saya tidak perapit. Itu sudah dari awal. Bahkan Oke. sebelum penahanan itu sudah ngajukan perapit. Yang mengatakan seandainya saya tidak ditahan maka akan saya cabut. Dan faktanya dicabut. Karena tidak ditahan. Jadi tidak ada korelasinya lagi gitu loh. Tidak ada gunanya lagi untuk itu. Oke. Dengan berkas perkara yang dipisahkan, berarti nanti di persidangan akan sendiri-sendiri dong ya, Dokter Iya. Tifa sendiri, Roy Suryo sendiri. Tapi apakah memang berdiri sendiri jadinya tanpa saling melengkapi satu sama lain untuk pembelaannya? Memang begini, mereka ini kan ahlinya beda-beda. Roy Suryo itu kan telematika, ya kan? Sedangkan Bu Tifa kan neuroscience. Neuroscience itu ya mengevaluasi manusia dan sebagainya. Makanya yang disoroti Dokter Tifa itu bukan ijazah sebenarnya. Dia fokus ke foto. Secara keilmuan dia, foto ini, nah itu bukan yang sebenarnya menurut pengkajian beliau. Ini bukan sebenarnya. Lah bukan sebenarnya itu kalau mau dibahasakan kasar, palsu gitu. Sebenarnya palsu itu adalah bukan sebenarnya gitu loh. Nah, itu dia tidak mengikuti yang keseluruhan dan sebagainya, tidak ke situ. Jadi hanya fokus ke yang kemarin itu yang di dakwaan yang kami bingung ya, yang kami bingung. Dakwaan itu merujuk ke bukti link. Ada sidang sebelumnya ya? Bukan di dakwaan kemarin. Di dakwaan kemarin ya. Link ini dan link itu bukan milik Dokter Tifa. Ada puluhan link, Dokter Tifa mungkin cuma 2. Bahkan di situ ya kan salah satunya adalah dialog Dokter Tifa di salah satu TV swasta, ya kan? Itu ada beberapa. Lah ini sebenarnya apa polisi tidak tahu atau jaksa tidak tahu bahwa ini ada aturan. Ini kan produk jurnalistik kan. Lah kalau dialog-dialog seperti ini terus dibawa kan nggak bisa. Karena produk jurnalistik itu kan ada satu step-step kan. Satu harus ada hak jawab ya kalau memang atau hak counter, hak menyanggah dan sebagainya. Kemudian jika dianggap ada pidana itu pun tidak boleh langsung tapi harus disidangkan dulu di etik. Kalau menurut etik bahwa ini tidak pidana, baru lanjut. Ini tidak. Semua diterabas. Nah kalau seandainya dianggap dalam pembicaraan, dalam pertanyaan-pertanyaan host itu adalah dianggap pidana, perbuatan pidana. Hostnya kena juga dong yang bertanya. Ya kan? Kebayang nggak kalau ini terjadi? Mungkin nggak ada dialog-dialog seperti ini. Kalau kita tidak bendung ini. Kita harus bendung ini. Ini berbahaya juga untuk pers. Apalagi Pak Al-Katiri dari dakwaan kemarin yang menurut Anda tidak sesuai itu begitu? Tidak jelas. Ini kan sebenarnya dakwaan itu kan yang didakwakan Dokter Tifa dengan nomor perkara Dokter Tifa. Tapi di dalamnya itu selalu ada kata Roy Suryo CS, Roy Suryo CS. Seolah Roy Suryo yang didakwa itu. Nggak boleh. Roy Suryo dan kawan-kawan bukan CS. Roy Suryo dan kawan-kawan. Pertanyaan saya, ini sebenarnya dakwaan untuk Roy Suryo atau untuk Dokter Tifa? Kalau dan kawan-kawan itu kan ada 12 orang. Peran dan perbuatannya kan beda-beda. Di dalam hukum itu tidak boleh disamakan. Pencuri ada pemerkosa, tapi unsurnya sama. Nah itu seperti itu kemarin kan. Jadi pasal-pasal yang beda-beda ya, ada 310, ada 433, 44, kemudian pasal IT. Itu semuanya konsiderannya itu sama. Sampai dikata, oke, karena sama maka tidak dibacakan. Kan di dalam hukum itu setiap pasal unsurnya beda. Pencuri sama rampok, jangan sama rampok, pencuri sama teroris contohnya. Ya. Itu beda unsurnya. Tapi itu sama, itu diantaranya. Ya kan? Kemudian ada satu peristiwa yang di Mabes Polri yang belum selesai, ini berdampak
Itu juga kami sebutkan nantinya di dalam Pembelaan. perlawanan kita. Dokter Tifa Pembelaan. kemarin dengan tegas masalah ditawari restorasi justice contohnya. Itu ya, itu yang sudah beredar juga tuh. Iya, masalahnya begini. Memang KUHP baru itu ya kan untuk kejahatan-kejahatan di bawah 5 tahun khususnya seperti delik aduan dan sebagainya itu memang disarankan untuk perdamaian yang disebut restorasi justice. Itu mulai dari penyidikan, kemudian di kejaksaan sampai di hakim pun harus menanyakan itu. Tapi tanpa koordinasi dengan kami, spontan dia katakan, apakah Anda mau restorasi justice? Tidak, dengan tegas dijawabnya. Yang menawarkan? Iya, yang menawarkan hakim. Hakim. Jadi di kejaksaan pun juga ditanyakan begitu sebenarnya. Jawabannya tegas, tidak. Apakah Anda mau minta maaf? Tidak. Terus apa yang saya akan melawan? Keren ini klien saya nih. Oke. Nanti pembelaan ya sesaat lagi ya. Bukan, perlawanan. Oke, perlawanan Pembelaan itu belakang. atau Kalau eksepsi ya? dakwaan itu untuk kita counter itu namanya perlawanan. Oke. Di perlawanan, Ya. boleh nggak dibocorin sedikit poin-poin apa saja Sebenarnya nantinya? tanpa bocorin begitu saya lihat dakwaan saya sudah terpikir. Oh. Ini contohnya apa? Tidak jelas, obscure libel dan sebagainya. Sebenarnya kenapa sih kok sampai jaksa lama dan sebagainya itu, ya kan? Ya. Sampai 1,5 tahun. Sebenarnya jaksa menurut kami kebingungan menentukan pasalnya, ini pasal berapa ini kenanya. Contohnya 310 di Ya. KUHP baru, itu KUHP lama, KUHP barunya itu 433, itu sama unsurnya. Sama. Tapi di dalam dua-duanya itu mempunyai 3 ayat. Jadi satu pasal, 310, 4, ada 3 ayat. Salah satu ayat yang ketiga mengatakan, jika demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Ini di Ada di pasal itu. KUHP yang baru, Baru, bukan KUHP. KUHP yang baru. Baru maupun lama. Nah, Dua-duanya ada ya. sedangkan Dokter Tifa dan sebagainya ini, itu kan lagi menganalisa ijazah publik. Berarti untuk siapa? Untuk umum. Oke. Bahkan yang menyatakan bahwa ini terbuka untuk umum, itu keputusan sidang informasi publik KIP. Komisioner mengatakan ini adalah ijazah umum. Tim hukum dari Dokter Tifa sejauh ini masih berkoordinasi dengan pihak Roy Suryo? Kami karena mau fokus, jadi kami tidak berkoordinasi. Tidak koordinasi, karena beda kan. Ada kemungkinan kan kami tidak tahu dakwanya Roy Suryo apa sama apa tidak. Tapi kami menduga karena di dalam dakwanya Tifa selalu mengatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu yang mana? Kawan sepak bola, kawan apa? Satu kesebelasan kawan-kawannya kan kalau sepak bola. Nah kalau ini? Itu bahkan berapa Mbak? 12 kan awalnya ada YouTuber, ada ini. Di dalam hukum itu apalagi dakwaan itu harus jelas. Yang kalian dakwain itu siapa gitu loh, sebut. Kalau Bu Tifa itu termasuk kelompok dan kawan-kawan, berarti kan bersama yang lain. Kan begitu. Jadi dari situ saja menurut Itu Anda saja dari sudah nggak dakwaannya benar. sudah Udah nggak benar. melenceng Kemudian begitu. kemarin kita sempat agak sedikit ada ketegangan itu. Karena pada waktu pelimpahan, ya kan, tahap 2 istilahnya, itu kan pelimpahan. Itu kan kami ditunjukkan berita acara pemeriksaan BAP. BAP. Saya tanya sama jaksa di situ, Pak, ini berapa tingginya ya? Dia bilang, ya sekitar 1,5 meter dia bilang. Waktu itu. Kemudian ada satu yang mau kita lihat, depannya itu mau kita lihat. Melihat karena terlalu tinggi sampai ditidurkan. Dan yang menidurkan ini 2 orang, kebayang nggak setinggi apa? Tapi pada waktu diberikan pada kami, hanya segini. Makanya kami minta, berikanlah pada kami selengkapnya, karena itu amanat undang-undang. Baik KUHP lama maupun KUHP baru. Jika masuk persidangan, maka apa yang dipunyai oleh jaksa, apa yang dipunyai oleh hakim, apa yang dipunyai oleh kami harus sama. Jadi referensinya sama, sehingga pertarungan kita itu fair. Itu yang diributkan, seperti saya contohnya, minimal. Tolong berikan kami daftar barang bukti. Kami minta daftarnya, supaya kami tahu, ada apa sih di daftar. Karena selama ini, setiap kami minta, tidak diberikan. Minta UGM, bahkan 95% dihitamin. Katanya itu dikecualikan. Tapi sebenarnya boleh kan dalam Ya boleh dong. berkas-perkara Sekarang itu. begini, mereka ini seperti UGM, KPU. Jadi dari awal itu seperti ada proteksi. Ingat nggak KPU pada waktu itu? Tiba-tiba ngeluarin pengumuman bahwa 16, 17, poin ini tidak boleh dibuka untuk masyarakat. Kan ini kan pelanggaran, baik pelanggaran undang-undang maupun undang-undang dasar. Kan rame waktu itu. Bahkan rame-rame di Nepal,
Dipakai ya orang-orang. Mari kita nepalkan KPU dan sebagainya. Akhirnya dicabut. Nah, dari sini pun seperti kenapa harus disembunyikan kalau ini memang dokumen publik yang hak masyarakat dan rakyat untuk mengetahui isi dokumen itu. Oke, baik. Pak Alkatiri, kita akan simak juga ya pernyataan dan gestur dari mantan kolega Roy Suryo dan Dr. Tifa Rismon Sianipar. Apa pernyataannya? Kita simak berikut ini. Baik saya, Roy Suryo maupun Tifa, ada kejadian yang unik. Ya, yang sebenarnya pecah kongsi ini sudah lama ya. Nah, pada saat itu ya Tifa ini ya, entah dengan pertimbangan apapun dari Abraham Samad, Tifa ini dipecat ya. Ketika kami masih berada di bawah koordinasi Abraham Samad, Tifa ini dipecat sebagai klien. Ya, ingat, Tifa ini dipecat sebagai klien. Entah pertimbangan apa saat itu, terjadi perdebatan luar biasa ya antara Abraham Samad dan Tifa ya pada saat Tifa ini dipecat ya, dan Tifa saat itu nangis gitu ya kan. Oke, itu tadi pernyataan dari Rismon Sianipar ya, yang dulu pernah satu kubu bersama dengan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Langsung saja kita tanyakan Pak Alkatiri dengan menggunakan kacamata hitam, begitu meyakinkan sekali Rismon menyampaikan pernyataan bahwa pecah kongsinya sudah lama. Dr. Tifa dipecat sebagai klien Abraham Samad. Tanggapan Anda? Sebenarnya bukan dipecat ya. Dr. Tifa sebenarnya memilih karena mempunyai kelompok lawyer lain waktu itu, gitu loh. Nah, dari pihak Abraham mungkin waktu itu dia tidak menghendaki ada kelompok lain itu, gitu loh. Tapi Dr. Tifa dapat dukungan dari banyak tokoh untuk menggunakan kelompok lawyer ini, gitu loh. Akibatnya katakan, lah saya ini nasib saya, kan? Sehingga saya yakin dengan kelompok lain yang saya ingin masukkan, ingin gabungkan. Ya oleh sebab itu karena menurut pihak Abraham Samad itu sudah cukup, lawyernya sudah terlalu banyak ya kan. Nah, makanya dia tidak menerima kelompok ini kan. Makanya ya sudahlah saya bikin kelompok sendiri itu awalnya. Jadi bukan pecah karena konflik, tidak. Jadi pecahnya itu karena Tifa ada lawyer kelompok lain yang lebih nyaman, lebih tenang menggunakan kelompok ini. Tapi kelompok ini tidak boleh masuk di situ, gitu aja sebenarnya. Jadi tidak ada konflik atau kepentingan Dr. Tifa sendiri, nggak ada. Tapi kok Rismon jadi bisa hanya ngomong kayak gitu? Pilihan aja. Oh, kenapa sih Rismon bisa ngomong kayak gitu tuh? Dia bilang pecah kongsi lah sebagainya. Emangnya Rismon pernah ngomong baik-baik sekarang ini? Kan nggak pernah. Jangankan soal ini. Penelitiannya dia sendiri diingkari. Ya kan? Penelitian dia sendiri diingkari. Dia kan kalau peneliti yang hebat, ya kan? Scopus dan sebagainya. Sekarang gini, kalau dia memang peneliti yang hebat, ya kan? Itu kalau margin error-nya itu di bawah 10%. Sementara? 100% dia bilang nggak benar. Padahal sudah pernah dia menjadi ahli di persidangan dan sebagainya. Kok tiba-tiba nggak benar? Siapapun juga akan bertanya, ada big question mark, ada apa ini? Kok berupa halungan? Gitu loh. Kok tadinya mau ke mana, kanan, kok tiba-tiba ke kiri kan gitu. Orang kan pasti bertanya. Kalau dalam penelitiannya itu hanya sedikit perubahan atau apa, masuk akal lah. 100%. Dari kawan jadi lawan sekarang. Nah, dengan adanya dinamika seperti ini, pernyataan Rismon di mana-mana mengungkap hal seperti ini, apakah hubungan Dr. Tifa dan Roy Suryo sempat terganggu akibat dinamika ini? Enggak. Tidak. Tadinya itu kan ada namanya RRT. Rismon, Roy, dan Tifa. Ya. Begitu sudah pindah kubu, Rismon, makanya tinggal 2. Sehingga diganti nama RRT menjadi Troya. Ya kan? Ya. Kenapa saya tahu? Karena saya di situ. Ya kan? Troya itu Tifa Roy Advocate. Ya, itu yang ada Bang Refli Harun itu kan? Ya. Troya. Ya, seperti itu. Dan sekarang antara Tifa dan Roy tidak ada masalah. Mereka itu teman kecil. 30 tahun lebih mereka berteman gitu. Tidak, buktinya apa?
kemarin pada waktu konferensi pers setelah dakwaan, Roy kan ada datang. Roy kan datang mendampingi Bu Tifa. Berarti apa? Mereka nggak ada masalah. Ini hanya pembagian lawyer supaya fokus karena memang perkaranya di-split oleh kepolisian dan kejaksaan. Hanya Oke. pembagian lawyer, pembagian apa? Job description aja gitu. Oke. Mungkin nggak sih nantinya jika persidangannya dipisah, berkas perkaranya dipisah, nanti ada resiko muncul fakta-fakta di persidangan yang justru saling bertentangan. Kalau bertentangan nggak mungkin. Kan tujuannya kan satu. Sebenarnya begini loh. Kalau saya sih, saya nggak begitu attention dengan ijazah. Bener loh. Saya nggak begitu, ijazah itu biasa buat saya. Tapi saya lebih fokus dengan 709 surat. Bukti. 712 surat yang katanya kepolisian berkali-kali katakan itu. Kami akan evaluasi surat-surat itu. Kami akan tanyakan pada orang yang menyerahkan surat itu. Ya kan? Polisi kan mengatakan dengan resmi ada 130 saksi. 130 saksi. Kemudian ada sekitar 25 ahli. Kemudian di dalam item dari barang bukti itu ada 17 item, diantaranya ada bukti surat. Bukti surat itu kemarin katanya ditemukan waktu di pra-peradilan bukan 705 bahkan 712. Jadi nggak to the point. Tapi surat-surat ini akan membuktikan. Karena ijazah itu kan bukan tiba-tiba ada. Dengan adanya ijazah itu kan ada proses sebelumnya. Ada cara benar nggak dia waktu itu masuknya? Benar nggak dia S1? Benar nggak surat-surat itu? Bagaimana SKS-nya, RKS-nya bagaimana? Jumlahnya apa sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Karena kita dapatkan pada waktu ditayangkan oleh Barreskrim ada yang tulisan tangan. Bagaimana universitas segede UGM masa transkrip ada tulisan tangan dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal itu yang kami akan minta dipertanggungjawabkan. 709 itu. Sekarang contohnya gini. Saya ingat dulu namanya perintis itu. 88 perintis 1, perintis 2 mungkin orang-orang dulu tahu. Kemudian pindah ke perintis. Nah, saya ingat yang diumumkan di koran itu hanya S1. Gak ada sarjana muda tapi Jokowi itu kan masuknya sarjana muda. Kok bisa ada di koran? Dan koran itu ada bahasa Jawa kan? Ada yang bahasa Jawa kan? Yang apa itu suara rakyat atau apa itu yang dan itu suara rakyat yang mana koran itu kan bahasa Jawa kalau bilang puasa itu poso. Kok pas bulan itu pas ada Jokowi ada di dalam koran itu jadi puasa. Banyak kejanggalan di situ. Dan katanya konon kabarnya respon sendiri yang ngomong di perpustakaan udah nggak ada lagi koran yang hari itu. Tapi sidang ada yang CLS ngamankan katanya. Di April itu hasilnya tidak dapat diterima ya. April apa itu? Sidang CLS, Citizen Lawsuit. Itu lain, Citizen Lawsuit itu kan masyarakat yang menggugat. Jadi mereka kan menggugat kalah. Bukan kalah. Tidak dapat diterima NO namanya. NO. Ya kan? Tidak dapat diterima. Itu bukan berarti kalah. Tapi kan gaungnya, ini kalah, ini enggak. Gitu loh, tidak dapat diterima. Karena apa? Mereka tidak bisa membuktikan, tidak hadir dan sebagainya. Memang dalam perdata hakim tidak bisa memaksakan. Tapi jika yang pidana ini, selama menurut hakim itu penting untuk dihadirkan, harus hadir. Apalagi pelapor. Kan dia harus, apa sih yang dilaporin? Kan konon kabarnya katanya mau pakai Zoom dan sebagainya. Kami keberatan kalau itu pakai Zoom. Kan kita harus tahu suasana kebatinan pelapornya itu seperti apa. Kenapa sih kamu melaporkan? Apa sih salahnya dia? Ya kan? Makanya itu ada informasi. Zoom itu memang dibolehkan. Dulu kan COVID ya Zoom. Tetapi alasannya harus benar dan harus masuk akal. Contohnya, pada waktu dia disidik di kepolisian, dia ada di Jakarta. Begitu di persidangan, ternyata dia ada di Australia. Nah ini boleh. Masa mau ke Australia? Tapi kalau seandainya dia tidak bisa hadir Zoom karena dia sibuk mengantarkan satu partai keliling Indonesia, tentunya nggak bisa dong. Termasuk nanti kehadiran mantan presiden atau presiden ke-7 Republik Indonesia akan sangat ditunggu ya di dalam persidangan. Bukan itu. Kami aja, seluruh rakyat Indonesia menunggu. Jadi, ya kan? Dan sekarang ini itu bukan the end of the game.
Ini bahkan the beginning of the game. Karena tadinya lawyer nggak ikut ngomong. Nah, sekarang lawyer sangat berperan. 25 lawyer itu semua berhak untuk mengkaji, bertanya, menganalisa, dan sebagainya. Siap nggak menghadapi 25 lawyer yang konon kabarnya katanya die hard ini? Oke. Jika salah satu terdakwa nantinya memperoleh putusan yang berbeda, nah ini apakah akan mempengaruhi terdakwa yang lain? Ya alasan berbedanya apa? Kalau kan begini, di salah satu pasal seperti pasal fitnah, itu ada pasal 2, ya pasal 434 itu ayat 2-nya menyatakan bahwa hakim harus menguji dulu. Ya kan sampai hakim yakin bahwa mereka itu melakukan pencemaran nama baik. Bagaimana mengujinya? Salah satunya hakim itu juga berkewajiban, berwenang untuk menguji ijazahnya itu asli atau tidak. Kalau ijazah itu diuji oleh hakim dan ternyata asli, baru bisa dikenakan pasal-pasal pencemaran. Nah kalau diujinya ternyata palsu gimana? Ya kan? Jadi harus fair dong hakim. Dan kami yakin bahwa hakim insya Allah akan objektif. Kalau saya lihat kemarin hakim itu benar-benar kelihatan banget kalau imparsial. Tidak akan gampang dipengaruhi. Oke. Terakhir Pak Alkatiri, di tengah berkembangnya opini bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa pecah kongsi, apa yang ingin Anda sampaikan Karena kepada mereka publik? tidak tahu. Sekarang kan yang tahu kan, kebanyakan ya yang teriak-teriak di luar dan sebagainya kalau sepak bola itu penonton. Sedangkan kami pemain di dalam. Penonton kan selalu seolah-olah lebih tahu dari pemain. Bahkan selevel Ronaldo aja dibilang bodoh. Bodoh kamu gitu, kan gak lucu. Makanya kami ya anggap aja angin lalu buat kami. Masa penonton teriak-teriak, kami sebagai pemain tidak akan terpengaruh. Tapi pecah kongsi tidak. Kalau pecah kongsi, Roy nggak akan datang di persidangan Tifa kemarin. Oke. Bahkan bersama-sama kan siaran persnya kan. Oke, satu lagi deh. Apa deh? Terakhir-terakhirnya ya. Seberapa optimistis perkara ini akan membuktikan posisi hukum klien Anda di pengadilan? Apakah Anda yakin persidangan nanti justru ya akan membuka seluruh faktanya? Saya yakin semuanya akan terbuka. Sebenarnya begini, dengan 700 bukti sekian, itu menurut saya malah blunder buat mereka. Emangnya saksi itu duduk pulang gitu? Ya kami uji. Dari sini bahkan nanti akan muncul, akan kelihatan banget. Ya kan? Kejanggalan-kejanggalan, kondisi-pengkondisian akan kelihatan nanti. Karena mereka harus bertanggung jawab. Bahkan saya bilang berkali-kali, bisa mungkin minimal 3 tahun ini sidang. Dengan jumlah banyak orangnya. Sekarang bayangkan ya, 130 saksi ya. Kemudian ada 25 yang dari mereka loh, ahli. 25 ahli. Belum yang dari kami. Ya, anggap aja dari kami jangan dihitung, bisa 200 deh. 150. Dan lawyer kami yang tim saya ini itu kalau menanyain saksi sampai malam. Baru satu saksi. Waktu Anton Permana itu, saksi pelapornya kan 1 orang. Itu sampai 4 kali dihadirkan 1 bulan. Konon sampai malam kata hakim ini sudah belum. Oh iya minggu depan. Kalau ini terjadi, kebayang. Anggap 1 orang 1. Ya kan? Tiap minggu kita sidang. 150 kali 7 berapa? 1000 berapa itu? Kemudian 1 tahun hanya 360 hari. Berarti berapa tahun itu? Ya kan? Ya, sampai kita nanti kantor kedua kita ini ya di pengadilan itu nanti. Oke. Ya kalau mereka siap untuk itu, oke. Kami akan hadapi. Terima kasih kuasa hukum Dr. Tifa sudah bergabung di Gestur kali ini, Pak Abdullah Alkatiri. Setelah membahas isu mengenai hubungan Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita akan melihat lebih jauh dampak dari perbedaan strategi hukum keduanya. Berkas perkara kini sudah dipisah, jalur hukum yang ditempuh pun berbeda. Lantas apa implikasinya terhadap jalannya persidangan? Ini memenuhi rasa keadilan. Ini adalah keadilan yang substantif, terlepas dari soal hukum acara yang digunakan, tetapi hakim menggali keadilan substantif dan fakta-fakta yang kemudian berlangsung. Karena itu untuk mensyukuri ini,
kita berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Roy dulu untuk mengucapkan rasa syukur, dan kemudian nanti teknis-teknis hukumnya akan kami sampaikan, baik Pak Abdul Ghafur, saya maupun lawyer-lawyer lainnya termasuk Bu Soraya. Silakan Mas Roy menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Pak Yasena, hakim mengabulkan sebagian pra-peradilan Roy Suryo kemarin, selesai putusan, ekspresi dan gestur Roy Suryo nampak happy. Apa yang ingin disampaikan oleh pihak kuasa hukum? Ya, pada saat kemarin hakim memang mengabulkan tidak seluruhnya. Ya, yang dikabulkan itu hanya penangkapan itu tidak sah, penahanan tidak sah, penggeledahan tidak sah. Dan yang tidak dikabulkan itu yang terkait dengan masalah permohonan rehabilitasi atau pemulihan nama baik atas nama klien kami KRNT Roy Suryo Noto di Projo. Hakim juga mengatakan pada saat akhir daripada putusan dibacakan bahwa ini bisa diajukan setelah putusan ini 14 hari ke depan gitu. Artinya 14 hari ke depan itu harus diajukan pra peradilan kembali untuk memperbaiki atau memulihkan nama baik yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi karena terkait dengan sudah ada pendaftaran baru pra peradilan pada hari Jumat yang akan datang, maka terkait dengan rehabilitasi kita akan daftarkan pada next prapid yang nomor 3. Karena ini langsung permintaan dari hakim sendiri, hakim tunggal dari PN Jakarta Selatan. Demikian. Jadi dalam pra-peradilan yang kedua nantinya termasuk salah satunya poin itu atau hanya poin itu saja? Oh, bukan. Prapid yang kedua sudah ada, sudah didaftarkan. Itu terkait dengan masalah penerapan pasal, di mana penerapan pasal ini ada kesesuaian pasal dalam pidana umum 310 dengan pasal 32 ayat 1. Ya, itu ada kesesuaian. Nah, ini akan membingungkan hakim dalam kaitan mengambil satu putusan di kemudian hari. Kalau ada di satu sisi ada pidana umum, di satu sisi ada pidana khusus. Ini mana yang mau diambil? Gitu kan? Nah, makanya kita masukkan prapid kedua ini terkait dengan Undang-Undang Khusus ITE pasal 32 ayat 1. Ya, ini untuk besok hari Jumat mulai. Nah, Pak Yasena, dengan status pra-peradilan dikabulkan sebagian ini ada konsekuensinya nggak bagi keberlangsungan perkara kalau menurut Anda? Oke, baik. Setiap ada satu putusan dari hakim itu pasti ada konsekuensi. Cuma terkait dengan dikabulkan yang kemarin, konsekuensi langsung yang menyangkut masalah penahanan kan tidak ditahan, ya kan? Penangkapan dan itu sudah terjadi. Nah, cuma apa yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan, penggeledahan itu ada satu perbuatan yang merugikan, ya, merugikan secara moral untuk klien kami. Nah, inilah yang akan kita ajukan atas permintaan, bukan atas permintaan. Pada saat putusan hakim dikatakan bahwa silakan untuk rehabilitasi 14 hari setelah putusan ini. Itu kalimat hakim seperti itu. Jadi kami akan menindaklanjuti. Kenapa? Karena dari pihak tersangka berhak untuk mengajukan pra peradilan. Kalau tidak langsung bisa lewat keluarganya, dan itu hak yang harus yang diberikan, bukan yang harusnya diberikan kepada tersangka untuk melakukan prapid seperti itu. Khusus untuk pra peradilan rehabilitasi nanti kami akan ajukan prapid yang ketiga. Kenapa? Karena prapid yang kedua sudah terlanjur. Kami mengajukan prapid terkait dengan pasal 32 ayat 1
Undang-Undang ITE. Nah, ini sudah berjalan dan kita akan mulai prapidnya hari Jumat yang akan datang ini kita udah prapid yang kedua. Nah, yang ketiganya nanti kita sesuai dengan putusan yang disampaikan oleh Bapak Hakim itu, nah kita akan masuk ke rehabilitasi. Demikian. Oke, Pak Yasena, saya mau wakili pertanyaan publik ya. Banyak yang bertanya, kok Roy Suryo dan juga Dr. Tifa beda jalan ya? Yang satu menempuh pra-peradilan, yang satu tidak. Nah, Anda bisa jelaskan ini beda jalan atau gimana sih sebenarnya? Terkait dengan masalah beda jalan itu kan pendapat. Ya, pendapat ya. Pendapat dari semua orang. Silahkan. Orang mau mengatur beda jalan. Pada awalnya kita itu sama-sama ingin prapid pada awalnya. Tapi kan masing-masing orang punya tim. Ya, dari tim Roy Suryo satu tim, Dr. Tifa satu tim. Di tengah jalan Dr. Tifa memilih untuk mencabut prapid dan maju ke pokok perkara, gitu kan. Nah, sedangkan untuk RS sendiri kita udah daftar juga, sama-sama waktu itu udah daftar. Ya, bahkan dia lebih duluan daftar, kita belakangan. Nah, begitu masuk kita dia mencabut ya kita lanjut. Hasilnya seperti ini. Tapi bukan berarti kita pecah kongsi, enggak. Nah, sekarang banyak di luar yang mengatakan bahwa ini pecah kongsi, itu keliru besar gitu kan. Bahkan ada suara yang mengatakan bahwa seolah-olah bahwa kita ini mengulur-ngulur gitu kan, mengulur-ngulur waktu untuk masuknya sidang perkara ini pada materi persidangan. Itu kekeliruan yang besar. Ada tiga hal ya alasan kami. Alasan kami kenapa melaksanakan prapid ini. Yang pertama, ini prapid ini kan merupakan hak ya, hak setiap tersangka itu untuk mengajukan permohonan pra peradilan baik secara langsung maupun lewat keluarganya. Itu diatur dalam KUHP yang lama, KUHP nomor 881 dan KUHP baru nomor 20 2025 ya, itu. Dan undang-undang ini juga yang kedua, undang-undang ini juga menyatakan bahwa prapid ini sebelum selesai pelaksanaan prapid, maka perkara yang pokok itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa diperiksa. Jadi tunggu sampai prapid selesai dulu gitu loh. Nah, dari kedua hal ini kami jadi bingung, ya kan? Kenapa sih hal ini terjadi, hal ini kami lakukan? Kenapa banyak sekali orang-orang ini yang keberatan dengan pelaksanaan prapid yang kami lakukan? Kami kan tidak melanggar hukum, kami sesuai dengan KUHP yang baru gitu loh. Nah, ini banyak sekali hal-hal seperti ini yang muncul. Nah, ini legal standingnya apa? Mereka mau mempermasalahkan kami sementara kami ini berjalan sesuai dengan KUHP nomor 20 2025. Demikian, Mbak. Oke, tapi berkasnya itu kan juga ini ya, dipisah oleh penyidik. Nah, pertimbangannya seperti apa? Memang keinginan dari pihak penyidik atau ya, istilahnya di split ya, hanya gitu kan, dipisah. Ini juga suatu hal yang membingungkan. Ya nggak apa-apa, nanti silakan hakim yang akan berbicara. Masalahnya kejadian ini sama, modusnya sama, objeknya juga sama, gitu kan? Apanya? Nah, sekarang dipisah karena dua orang ini yang berselancar masing-masing ada dua tim yang berbeda, gitu loh. Oke, tapi sekali lagi bisa dijelaskan Pak Yasena, apakah keputusan pra-peradilan nanti ya, Anda menjalankan pra-peradilan 2 dan 3, itu akan berdampak pada berkas perkaranya? Agar publik... Insya Allah itu akan berdampak. Itu akan berdampak kepada berkas perkara. Karena di dalam dakwaan yang sudah dikeluarkan oleh kejaksaan, itu pasal 32 ayat 1 ada. Ya kan? Pasal 32 ayat 1 ada. Dan sebetulnya sebelum masuk pasal 32 ayat 1, ada pasal 35. Gitu loh. Tapi karena ada rehabilitasi, maka kita pasal 32 ayat 1 dulu, kita masuk rehabilitasi dulu, karena rehabilitasi ini sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim. Hakim menyampaikan kemarin, karena waktunya 14 hari, makanya kami melaksanakan untuk yang ketiga itu masuk rehabilitasi. Nah, sementara satu pasal lagi, pasal 35, nanti mungkin kita akan masuk prapid yang keempat. Kami bukan berarti ngolor waktu, memang begitu aturan hukumnya, dan begitulah perjalanan kami yang kami lakukan untuk klien kami, prinsipal kami, Bapak KRMT Roy Suryo Nutob Diprojo. Itu, Mbak. Oke. Roy Suryo juga menegaskan tetap kompak nih ya dengan Dr. Tifa. Tapi strategi hukumnya berbeda. Satu menempuh jalur pra-peradilan, yang satu tidak.
Nah, nantinya apakah nanti dalam sidang perkara, entah itu dakwaan ataupun perlawanan begitu ya, itu juga akan sama atau berbeda sih sebenarnya? Nah, kaitan dengan strategi, Dr. Tipa sudah berselancar duluan, Roy Suryo belakangan, hasilnya bagaimana? Tujuannya satu. Tujuannya satu sesuai dengan tujuan awal untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu, ada atau tidak ada. Itu masalahnya. Iya kan? Nah, ini yang kita buktikan. Makanya di dalam statementnya Roy Suryo, 99,9% itu tidak ada alias palsu. Nah, Dokter Tipa menganalisa wajah, ya wajah daripada yang ada di foto ijazah itu 92,37, 93 ya 92,37%. Dia memang ahli dalam mengamati sebuah foto. Tapi sekali lagi jangan ditanya kepada kami terkait masalah itu. Kami tidak mendalami terkait dengan foto, tapi kami mendalami terkait dengan masalah ijazahnya. Seperti itu, Mbak. Pak Yasena, kita lanjutkan ya. Jadi di dalam persidangan nanti dua-duanya akan menghadirkan saksi dan juga saksi ahli yang sama atau masing-masing memiliki jalannya sendiri? Ya, kalau terkait dengan masalah saksi yang dihadirkan bisa sama, bisa beda. Ya, kenapa saya katakan bisa sama, bisa beda? Karena ini satu kasus yang sama. Ya, satu kasus yang sama. Begitu juga terkait dengan saksi ahli. Bisa sama, bisa beda. Nah, bagaimana untuk mengatakan bisa sama, bisa beda? Kesepakatan daripada lawyer masing-masing prinsipal, kalau memang lawyernya nanti menunjuk saksinya sama, ya sama akan hadir. Ya kan? Termasuk ahlinya sama, ya sama juga akan hadir. Karena pada prinsipnya perkara ini, kasus ini adalah sama. Muaranya sama gitu loh. Cuma terjadi split itu bukan dari kami. Split itu dari penyidik, bukan dari kami. Gitu loh, Mbak. Oke, ya. baik. Ada juga pernyataan dari mantan sahabatnya Mas Roy dan Dr. Tifa, Rismon Sianipar ya, yang udah memberikan pernyataan ke publik bahwa katanya Dr. Tifa dan Roy itu pecah kongsinya udah lama. Nah, gimana dari tim kuasa hukum Roy Suryo menyanggah hal itu? Ya, itu kan sah-sah aja, itu kan pendapat, ya kan? Pendapat dari Rismon ya, pendapat dari Rismon. Ya itu boleh-boleh aja dia berpendapat seperti itu, ya kan? Dan hari ini kita lagi melaporkan saudara Rismon di Polda Metro itu atas perbuatannya yang ada di media. Itu inti permasalahannya. Jadi wajar kalau dia sekarang berkuar-kuar menyangkut bahasanya mengadu domba Tipa dengan Roy Suryo, ya nggak ada masalah, silahkan aja. Yang penting kami berjalan sesuai dengan tugas kami untuk membela klien kami. Itu Mbak ya. Oke, ada bukti konkret yang Anda bisa jelaskan nggak Pak Yasena bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini benar-benar nggak pecah kongsi dan memang masih satu barisan gitu? Ya bukti konkretnya kita kalau rapat sama-sama kok dalam satu gedung walaupun beda kamar. Kenapa? Karena masing-masing ada tim lawyernya. Nah kita kan kalau membahas tim lawyer yang A dengan yang B kan beda. Kalau sementara Dr. Tifa membahas tentang pokok perkara yang akan disidangkan. Nah sementara kami membahas tentang pra-peradilan. Nggak nyambung kan jadinya. Gitu loh. Yeah. Nah kecuali kalau kita sudah masuk sama-sama ke dalam pokok perkara baru. Nah yang jelas kita selalu memberikan support ya, memberikan support kepada timnya Dr. Tifa. Kita tetap bersatu, kita tetap siap membantu terkait dengan masalah mungkin saksi-saksi yang dibutuhkan, alat bukti yang dibutuhkan, ahli yang dibutuhkan, tetap kita memberikan support. Kita tetap satu. Jadi kalau ada bilang pecah kongsi, kita berpisah, menjauh, itu kan pendapat seseorang. Sah-sah aja dia punya pendapat. Kita tidak bantah kok, dia mau apa silakan aja. Kita juga nggak bisa ngerem karena itu tidak ada perintah dari siapa-siapa, keinginannya sendiri. Seperti itu Mbak. Pak Yasena, apakah Anda optimistis perbedaan strategi hukum ini akan menguatkan posisi dari masing-masing terdakwa? Oh sangat optimis. Kami sangat optimis dan kami tetap solid. Ya walaupun orang di luar mengatakan bahwa tim Dr. Tifa, tim Roy Suryo itu mungkin pecah kongsi dan sebagainya, itu kan pendapat orang. Tapi
sebetulnya kita tidak pernah pecah kongsi. Kita tetap solid kok, kita laksanakan tugas masing-masing. Cuma masalahnya kita tidak bisa mencampuri karena yang satu tadi saya bilang, saya ulangi lagi ya, yang satu itu membahas tentang pokok perkara yang akan disidangkan karena sudah masuk ke dalam pokok perkara materi. Yang satu formil yaitu pra peradilan. Jadi kita persyaratan formil itulah yang akan kita bahas. Tapi pasal-pasalnya itu sama gitu loh, sama. Dan ini juga kaitan dengan masalah pra peradilan yang kita berjalan, ini juga akan berdampak kepada persidangannya di Dr. Tifa juga sambil berjalan. Jadi kalau ada orang bilang pecah kongsi, keliru gitu loh. Nggak ada kita pecah kongsi, kita sejalan aja gitu. Oke, Gitu. nanti bisa juga berpotensi membuka perbedaan fakta di persidangan nggak yang bisa dimanfaatkan oleh jaksa nih celahnya? Oke. Kalau terkait dengan masalah perbedaan fakta, perbedaan mungkin pendapat dari ahli ya gitu kan, atau mungkin ada saksi yang berbeda, itu sudah pasti akan terjadi, ya kan? Karena masing-masing berbeda dalam hal dakwaan, ya. Hal dakwaannya berbeda. Nah, makanya masing-masing kita bergerak sesuai dengan materi dakwaan yang akan masuk ke dalam persidangan. Nah, kami sebelum masuk ke dakwaan, kami melihat dulu cocok enggak nih perbuatan klien kami dengan unsur-unsur pasal yang sementara ini menjadi pasal dakwaan. Seperti itu, Mbak. Baik Pak Yasena, jadi seperti apa Anda menilai pentingnya kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dalam persidangan nantinya? Ya, diharapkan dari tim kami, dari timnya Dr. Tifa juga diharapkan kehadirannya beliau untuk memperlihatkan langsung ijazah yang sebenarnya yang betul-betul milik beliau, ya kan? Diharapkan. Kami kan diharapkan, nggak bisa memaksa ya, walaupun bisa diwakilkan, tapi diharapkan untuk hadir langsung. Kenapa? Karena kaitan dengan masalah ini sebetulnya masalah sepele, masalah ringan, tapi kok jadi besar, jadi panjang. Ya semoga aja beliau berbesar hati, ingin menunjukkan ijazahnya langsung, beliau berkenan untuk hadir pada saat persidangan nanti, baik di persidangan Dr. Tifa maupun di persidangannya Royo Suryo yang akan datang. Begitu, Mbak. Oke. Nantinya di persidangan apakah Anda yakin akan bisa membuka seluruh fakta termasuk juga hal-hal yang diperdebatkan publik sejauh ini Pak Yasena? Harapan kami begitu. Harapan kami begitu, kebenaran itu akan dibuktikan. Ya, itu harapan kami. Manusia punya rencana 99%, tapi Allah itu yang akan menentukan yang 1% itu segalanya. Kan gitu. Harapan kami memang seperti demikian, rencananya seperti itu. Tapi kalau memang situasi lain kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu, Mbak. Oke. Berjuang terus ya sampai titik darah penghabisan Pak Amin. Yasena. Terima kasih Pak, ya. atas konfirmasinya bergabung bersama kami di Gestur. Baik. Pak Yasena, Baik. thank you. Menarik untuk kita ikuti bagaimana perbedaan strategi hukum ini akan bermuara di persidangan. Apakah jalur yang berbeda akan tetap mengarah pada tujuan yang sama atau justru memunculkan fakta dan pertimbangan hukum yang berbeda di hadapan majelis hakim. Yang jelas proses persidangan nanti akan menjadi ruang untuk menguji seluruh dalil, alat bukti dan argumen hukum dari masing-masing pihak. Kita akan tunggu bersama bagaimana fakta hukum terungkap di pengadilan. Terima kasih kepada dua narasumber, Pak Abdullah Al-Katiri dan juga Pak Yasena. Saya Naila Husna, kita ketemu lagi di Gestur pekan depan. Sampai jumpa.